Shalom Sobat STII, dimanapun Anda berada. Bersyukur pada kesempatan saat ini kita bisa mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama menyerahkan diri di hadapan Tuhan dengan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur jika Tuhan perkenankan kami dalam kesempatan ini sebelum kami menapai hari ini. Tuhan mampukan kami dan kami akan mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini supaya sebagai alat-Mu, supaya kebenaran firman boleh disampaikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, bersyukur perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Pengkhotbah pasal pertama ayat 1 sampai yang ke-11. Pengkhotbah pasal pertama ayat 1 sampai 11, saya akan membacakannya di bawah judul perikop segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar dan sampai putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ juga mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat STII, di luar sana, terkhusus di lingkungan kita terdekat pun, realita yang terjadi, banyak orang akan berbondong-bondong mengejar kekayaan, mengejar pengetahuan, bahkan mereka berlomba-lomba untuk mengupgrade kualitas hidupnya demi cita-cita yang diinginkan. Nah, coba bayangkan ketika kita masih kecil, orang tua kita sering menekankan supaya kita ayo belajar dan terus belajar, guna supaya kelak nanti kita dapat meraih cita-cita yang dilakukan. Nah, terkadang di dalam dunia ini itu merupakan sebuah hal yang wajar. Tapi coba, Sobat STII, jika kita membaca dalam kitab Pengkhotbah, kita akan merasa terkejut karena seolah-olah kitab Pengkhotbah menekankan nada yang pesimis, skeptis, dan seolah-olah segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini sia-sia. Bahkan kalau kita membaca pasal demi pasal selanjutnya, dikatakan mengejar pengetahuan sia-sia, mengejar kekayaan sia-sia, bahkan di bawah matahari itu sia-sia, seolah-olah menjaring angin. Nah, Sobat STI, jika kita membaca Alkitab secara estafet dari kitab Amsal menuju Pengkhotbah, kebanyakan dari kita akan merasa kebingungan. Karena kitab Amsal justru mendorong setiap orang supaya memiliki semangat, tidak malas dan memiliki kerajinan. Ya. Tetapi ketika membaca kitab Pengkhotbah, seolah-olah menekankan nada yang pesimis. Nah, ada suatu kisah, Bapak Gereja abad 5, Hieronymus menafsirkan kitab ini sebagai kesia-siaan. Dalam arti segala sesuatu yang dilakukan adalah sia-sia. Jadi ketika ia bertemu dengan seorang perempuan, ia menyuruh supaya perempuan tersebut meninggalkan kekayaannya. Karena ia menganggap bahwa hal tersebut sia-sia dan mengacu
dari kitab Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Nah, tapi coba kita perhatikan, apakah memang demikian kesia-siaan yang dimaksud kitab Pengkhotbah? Mari kita bersama-sama perhatikan. Kitab Pengkhotbah ini sangat unik, Sobat STI. Kitab Pengkhotbah ini diawali dengan prolog, segala sesuatu adalah sia-sia belaka. Tapi kalau kita perhatikan dalam pasal terakhir, pasal 12, kitab Pengkhotbah ditutup dengan epilog ayat 13, pasal 12 ayat 13 saya bacakan. Akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, jadi ada sebuah penekanan di balik makna tersendiri. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari prolog, seolah-olah segala sesuatu sia-sia. Tetapi kalau kita perhatikan di akhir kepenulisan, Pengkhotbah menekankan akhir kata dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Pengkhotbah ingin menekankan bahwa ia menulis ini sebagai perenungan hidupnya. Ia sudah banyak mengejar tentang pengalaman-pengalaman baik pengetahuan, kekayaan, harta yang berkelimpahan. Tetapi ia merasa itu semua akan sia-sia jika hal itu tidak dilandasi takut akan Tuhan. Nah, mari kita merenungkan ini bersama, saudara-saudara yang terkasih. Sudahkah jika kita dituntun ke tempat ini, kita menjalani studi, kita mengerjakan tugas, apakah kita melakukan hal tersebut karena sebuah rutinitas? Atau memang hal tersebut kita kerjakan atas dasar kita takut akan Tuhan? Ataukah kita sudah melakukan hal tersebut sebagai prioritas karena Tuhan sudah mengasihi kita? Atau proses demi proses yang kita alami di asrama, doa pagi, doa fajar, sudahkah selama ini kita mengerjakan itu karena kita takut akan Tuhan? Atau ada tujuan maksud lain? Oh, supaya saya dapat poin. Oh, karena ini rutinitas dan lain sebagainya. Nah, mari kita sama-sama belajar merenung apa yang telah disampaikan Pengkhotbah ini. Jadi, segala sesuatu sia-sia jika tujuan kita melakukan hal tersebut tidak untuk kemuliaan namanya. Jika kita melakukan tersebut bukan karena takut akan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mendorong diri kita masing-masing, utamakan Tuhan, takut akan Tuhan, dan jadikan Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Dan yang terpenting, jangan sampai kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu disibukkan dengan segala kegiatan, tapi yang menjadi landasan hidup kita akan Tuhan kita lupakan. Jadi mari kita bersama-sama mengutamakan Tuhan sebagai prioritas yang utama untuk menjalankan aktivitas terkhusus hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk renungan yang telah kami dengarkan. Kiranya kuasa-Mu yang memberkati setiap kami, baik hamba-Mu dan pendengar dimanapun berada. Kami terus diingatkan bahwa segala sesuatu alangkah baiknya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami lakukan karena kami takut akan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Sehingga kami boleh dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap segala syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, demikian renungan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.